Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok saya akan menjelaskan mengenai grayscale dan blur. Kelompok ini beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Sekarwangi Kusmastomo dengan NIM 2406119120020. Di sini terdiri dari import library yang dibutuhkan. Kemudian ada from filters import CPU, try from filters import GPU, GPU import error sama dengan false, except import error as A, GPU import error sama dengan E. Setelah itu kita langsung ke function main. Yang pertama itu pada filter group.add argumen G untuk grayscale, B untuk blur, F untuk GPU processing, D untuk standar deviasi, W untuk width, lebar, atau ukuran. Jadi misal dipanggil G, maka function grayscale akan terpanggil sehingga nanti akan menghasilkan output grayscale. Selanjutnya ke try if args.g result sama dengan gpu.grayscale.apply source array, else result array sama dengan gpu.blur apply source array, standard deviation, filter width. Ini digunakan untuk mengeksekusi blur dan grayscale yang berada di GPU. Kemudian ada if args.g result array sama dengan cpu.grayscale.apply source array. If args.b result array sama dengan cpu.blur.apply source array, standard deviation, filter width. Itu digunakan untuk mengeksekusi blur dan grayscale yang berada di CPU. Selanjutnya di bawah ini try save start sama dengan timeIt.default timer. Ini untuk menampilkan waktu yang diperlukan agar terlihat ketika program dijalankan di CMD. Yang pertama itu ada lamanya waktu pemrosesan, kemudian lamanya waktu penyimpanan gambar, selanjutnya itu ada total running, nantinya akan muncul saat dijalankan pada terminal. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Siti Sarduvian dengan NIM 24060119120007. Di sini saya akan melanjutkan mengenai grayscale.py. Pertama itu kita memanggil import library yang diperlukan, kemudian terdapat metode apply yang nantinya akan dijalankan. Datanya diambil dari source array. Lalu ada result array sama dengan np.empty like source array. Di situ maksudnya kita membuat variabel result array yang digunakan untuk menampung hasilnya nanti. Ukurannya sama dengan source array tetapi isinya kosong. Lalu ada RGB atau red, green, blue. Nanti semuanya akan diambil satu-satu menggunakan red channel, green channel, dan blue channel. Jadi source array pada indeksnya akan di-copy. Kemudian ada height dan width juga, itu digunakan untuk mengambil tinggi dan lebarnya. Kemudian ada maximum block, itu artinya dari GPU pada laptop, nanti yang bisa menampung berapa grid maksimal. Selanjutnya bagian if dim grid X kali dim grid Y lebih dari maximum block, itu maka akan mengeluarkan error. Karena kalau lebih besar artinya kelebihan sehingga tidak bisa ditampung. Selanjutnya ada mod sama dengan compiler source module open filter GPU grayscale.cu read. Itu maksudnya membaca file grayscale.cu atau file kernel yang telah kita buat, grayscale.cu. Di sini ada apply filter yang parameternya ada red channel, green channel, blue channel, width, dan height. Kemudian ada unsigned integer, itu buat menginisialisasi yang nantinya akan dieksekusi indeks keberapa berdasarkan thread-nya. Dengan unsigned integer row sama dengan thread index.y plus block index.y kali block dim.y. Dan juga ada unsigned integer
call yang isinya sama dengan row. Selanjutnya itu ada if row kurang dari 8 dan call kurang dari width, itu kan diproses terus diambil indeksnya dari indeks sama dengan call plus row dikali width. Kemudian dihitung lalu dimasukkan ke indeks yang baru biar jadi grayscale. Nanti dijalankan untuk tiap-tiap pixel secara paralel. Kemudian kita kembali lagi ke grayscale.py. Selanjutnya apply filter sama dengan mode.getFunction apply filter. Di situ artinya kita memanggil apply filter dari grayscale.co atau dari kernel tadi ke apply filter yang ada di Python ini. Lalu kita panggil apply filter, dimasukkan parameternya yaitu ada red channel, green channel, blue channel, width, dan height. Kemudian ada block dan gridnya juga. Itu untuk menghitung tiap-tiap pixel yang ada pada gambarnya nanti. Kemudian result array-nya dimasukkan untuk mengeluarkan hasil grayscale atau abu-abu. Untuk memanggilnya kita panggil dengan return result array. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Linta Permatasari dengan NIM 24061 Di sini saya akan menjelaskan mengenai blur.py. Pada blur.py ini kurang lebihnya hampir sama dengan grayscale.py. Perbedaannya hanya pada perhitungan yang menghasilkan gambar itu blur yang terdapat pada kernelnya, yaitu blur.cu. Yang pertama yaitu perbedaan terletak pada apply, yaitu di sini untuk function apply terdapat 3 parameter, yaitu source array, standard deviation, dan filter width. Lalu perbedaan yang kedua terletak pada Gauss underscore kernel. Di sini variabel Gauss underscore kernel yaitu dengan create underscore Gauss underscore kernel merupakan function yang di dalamnya terdapat 2 parameter, yaitu filter width dan standard deviation. Lalu pada variabel mode digunakan untuk membuat file yang berada pada kuda kernel CodePad yang tadi sudah didefinisikan, dan untuk mengubah yang tadinya pada kernel atau blur.cu berbahasa C menjadi bahasa Python. Lalu pada file blur.cu terdapat variabel apply filter dengan parameter input channel, output channel, width, height, Gaussian kernel, dan filter width. Terus untuk const unsigned in row untuk menginisialisasi bagian yang dieksekusi indeks keberapa berdasarkan thread-nya. Jadi nanti diambil thread indeks keberapa ditambah blok indeks keberapa dikali blocks dimension keberapa. Di sini untuk const unsigned in row sama dengan thread indeks y ditambah blok indeks y dikali blocks dimension y. Lalu untuk const unsigned in call sama dengan thread index x ditambah block index x dikali blocks dimension x. Lalu jika row kurang dari height dan call kurang dari width, lalu setelah itu mendefinisikan filter half sama dengan filter width per 2. Lalu untuk float blur masih sama dengan 0. Lalu setelah itu mendefinisikan const unsigned in y dan juga const unsigned in x. Lalu mendefinisikan juga const float w sama dengan Gaussian kernel dalam kurung j plus filter half ditambah i plus filter half dikali filter width. Lalu setelah itu blur plusnya sama dengan w dikali input channel dalam kurung x plus y dikali width. Lalu setelah semuanya dihitung akan mengeluarkan output channel yaitu call plus row dikali width sama dengan static underscore cast unsigned char dalam kurung blur. Lalu bisa kembali ke file blur.py. Pada variabel apply underscore filter, di sini variabel apply filternya diambil dari blur.cu, lalu dimasukkan ke variabel apply underscore filter yang berada pada blur.py. Di sini semua variabel semua parameternya dimasukkan. Yang pertama ada input channel, output channel, width, height, Gaussian kernel, dan juga filter width. Selain itu juga mendefinisikan ukuran blok dan gridnya. Setelah semuanya dihitung, lalu dimasukkan ke dalam result array-nya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya.
Saya Dwi Wahyuni Tias dengan NIM 2406011911359 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini langsung aja kita ke terminalnya untuk menjalankan codingan yang telah dijelaskan. Yang pertama, dimasukkan Python 3, terus masukkan file yang dipanggil yaitu filter.py, terus kita kasih image yang akan kita gunakan. Di sini image saya bernama source.png. Habis itu diketikkan nama file yang akan digunakan untuk menyimpan hasil outputnya, yaitu di sini aku pakai grayscale.png. Ini pemrosesan grayscale, maka pakainya kode G, terus karena memproses di GPU pakai F. Selanjutnya dia akan menampilkan time span saving image dan total time span running. Di sini langsung dibuka. Di sini ada image bernama grayscale. Dia berhasil hitam putih. Sebelumnya imageku seperti ini tampilannya. Terus setelah pemrosesan dia berubah menjadi hitam putih. Langsung ke pemrosesan blur. Di sini hampir sama. Hanya bedanya karena nama grayscale udah dipakai, di sini aku pakai blur.png dan pemrosesannya berkode B, terus berproses di GPU berarti F. Selanjutnya di sini jika berhasil akan menampilkan time span applying filter, time span saving image, dan total time span runningnya seperti ini. Di sini akan dibuka bernama blur. Nah, di sini dia berhasil blur dengan sebelumnya dibandingkan di sini masih bening. Seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.